Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Fall 2023 yang berjudul Undead Unluck. Di anime ini menceritakan seorang wanita bernama Fuko Izumo yang mempunyai kekuatan Unluck Ability atau kekuatan pembawa sial, di mana seseorang yang menyentuh kulit Fuko, maka orang tersebut akan terkena musibah. Merasa frustasi dengan kekuatan yang dimilikinya, Fuko berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh seorang undead. Meski sudah terkena musibah karena menyentuh Fuko, namun sang undead tak bisa mati karena memiliki kekuatan regenerasi yang gak ngotak. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan kisah cinta dua sejoli yang sedang dimabuk asmara, dan juga diperlihatkan seorang gadis kecil yang melihat ledakan pesawat hingga membuatnya menangis. Dan ternyata kisah cinta itu ialah komik yang dibaca oleh seorang gadis yang bernama Fuko. Karena sudah melihat akhir dari cerita komik kesukaannya, tanpa terduga Fuko akan mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba, Oi. setelah mendengar suara dari pria di belakangnya, Fuko berkata jika dia ingin merasakan cinta yang mendebarkan seperti komik yang dia baca. Namun tubuhnya gak bisa melakukan hal itu. Fuko tiba-tiba mengeluarkan belati dan berkata jika pria tersebut menyentuhnya, maka dia akan terinfeksi penyakit yang tak bisa diobati. Namun secara tiba-tiba, meski sudah tertusuk belati, namun pria tersebut masih bisa berdiri. Ternyata perkataan Fuko barusan malah membuat pria tersebut tertarik dan langsung menyentuh Fuko seraya memindahkannya ke dalam pagar. Pria tersebut penasaran apa yang akan terjadi dengan dirinya setelah menyentuh Fuko. Fuko pun dengan wajah ketakutan berkata jika kesialan maksimal akan datang. Dan secara tiba-tiba, dengan meneteskan air mata, Fuko minta maaf karena kesialan itu terjadi dan lagi-lagi melibatkan orang lain. Namun secara mengejutkan kepala pria tersebut tiba-tiba muncul dan masih bisa berbicara. Melihat hal itu, jelas saja membuat Fuko sangat histeris. Tak hanya masih bisa berbicara, pria tersebut mampu beregenerasi dengan sangat cepat. Namun secara tiba-tiba, karena merasa ketakutan, Fuko pun kabur dari sana. Mendengar Fuko menyebutnya zombie, membuat pria tersebut kesal karena dia tak mau disamakan dengan zombie. Karena pria tersebut mendefinisikan dirinya sebagai undead. Dengan kekuatan semburan jus tomat dari kakinya, undead berhasil menangkap Fuko yang ingin kabur. Undead pun berniat akan menanyakan sesuatu perihal kesialan maksimal yang Fuko miliki. Namun saat mendengar langkah kaki dari para petugas, membuat undead mengurungkan niatnya dan akan membawa Fuko pergi ke tempat lain. Setelah itu, Fuko pun masih berniat kabur dari hadapan undead. Namun tentu saja undead tak akan membiarkannya kabur begitu saja. Undead pun mengetahui jika kesialan menyentuh Fuko tak akan datang jika dia tak menyentuh kulitnya secara langsung. Undead pun akan menyelamatkan Fuko jika dia menceritakan perihal kesialan maksimal yang dimilikinya. Namun Fuko masih bersikeras jika dia tak akan menceritakan hal itu. Mendengar jawaban Fuko, membuat Undead melakukan hal demikian. Dan pada akhirnya, Fuko pun akan menceritakan perihal kesialan maksimalnya. Diketahui jika gadis kecil di awal episode ialah Fuko yang berumur 8 tahun. Saat itu dia sedang mengantar keberangkatan orang tuanya ke luar negeri. Karena orang tuanya akan lama berada di luar negeri, Fuko pun memeluk kedua orang tuanya serta menciumnya. Namun saat pesawat yang ditumpangi kedua orang tuanya hendak take off, kesialan pun terjadi. Dan sejak saat itu, Fuko menyadari jika orang di sekelilingnya akan tersakiti apabila menyentuhnya. Dan sampai saat ini juga, dia terus menyembunyikan kulitnya. Namun cerita Fuko tak membuat Undead takut, dan dia malah memeluk Fuko karena ingin mencobanya. Dan tak butuh waktu lama, Undead pun menerima akibatnya. Melihat hal itu, Fuko akan mencoba kabur selagi ada kesempatan. Namun Undead kembali bangkit dan malah Fuko yang mengalami kesialan. Mengetahui hidupnya akan berakhir hanya karena terpeleset kulit pisang, membuat Fuko merasa bersedih karena dia tak bisa merasakan cinta atau hal yang bisa dilakukan oleh seorang gadis. Melihat buku komik kesayangannya terlepas, Fuko pun berusaha meraihnya. Namun tentu saja hal itu tak bisa dia lakukan. Meski sebelumnya dia ingin mengakhiri hidupnya, namun saat diambang kematian, Fuko ternyata masih ingin hidup di dunia ini. Dan sesaat kemudian,
Secara cepat Undead menyelamatkan Fuko karena dia tak ingin membiarkannya mati begitu saja. Tak hanya itu, Undead juga mengambil komik kesayangan Fuko. Dengan wajah senang, Undead berkata jika dia telah menemukan kekuatan yang dapat memberinya kematian yang sebenarnya. Dan mungkin saja kesialan paling maksimal milik Fuko dapat mengakhiri kehidupan Undead yang sangat panjang. Undead pun membawa Fuko ke markasnya karena dia ingin menyelidiki lebih jauh lagi. Namun dari kejauhan, terlihat para agen yang akan menangkap Fuko setelah mengetahui kemampuannya. Sesampainya di markas, Undead malah meminta Fuko untuk melepas bajunya. Tentu saja hal itu membuat Fuko kembali kabur dari hadapan Undead. Namun bajunya tiba-tiba tersangkut yang membuatnya terjatuh. Ternyata Fuko memiliki rambut yang sangat panjang. Melihat hal itu tentu saja membuat Undead menegurnya. Namun secara tiba-tiba, dengan menangis kencang, Fuko pun memberitahukan jika tak ada yang bisa memotong rambutnya, karena hal itu dapat mengakhiri hidup si penata rambut. Mendengar hal itu, membuat Undead mengeluarkan alat pencukurnya dan akan memotong rambut Fuko. Undead tak merasa khawatir saat menyentuh kulit Fuko, karena dia tak bisa mati. Diketahui jika Undead dulunya seorang penata rambut, dan beberapa saat kemudian, Undead pun selesai memotong rambut Fuko. Dengan wajah memerah, Fuko berterima kasih kepada Undead. Sedangkan Undead dengan wajah yang senang menantikan apa yang akan terjadi kepadanya setelah menyentuh Fuko selama 15 menit. Dan sesaat kemudian, ternyata para agen sudah tiba di sana. Agen leader juga berterima kasih karena berkat Fuko dia menjadi lengah. Undead pun dimasukkan ke dalam kapsul khusus agar dia tak bisa beregenerasi. Melihat dirinya diborgol, membuat Fuko tak menyangka karena sebelumnya dia menganggap jika para agen berada di pihaknya. Agen leader juga mengetahui jika kesialan Fuko tak akan terjadi jika dia tak menyentuh langsung kulit Fuko. Dan ternyata para agen akan memanfaatkan kesialan Fuko untuk melenyapkan nyawa seseorang yang dia kendaki. Dan agen leader juga menganggap jika Undead itu akan memanfaatkan kesialan Fuko untuk alasan yang serupa. Mendengar hal itu, Fuko pun marah karena keinginan Undead tak sama dengan mereka. Mendengar perkataan Fuko, membuat agen leader marah dan akan membuang Fuko jika diperlukan. Dengan meneteskan air mata, Fuko pun berterima kasih kepada Undead karena telah memotong rambutnya. Dan tak lama setelah itu, sambaran petir itu membuat Undead lepas dan segera menyerang para agen. Diketahui jika kepalanya terputus bukan karena kesialan karena menyentuh Fuko, dan justru sambaran petir yang tadi ialah kesialan maksimal karena memotong rambut Fuko. Melihat Undead berhasil selamat, membuat Fuko merasa senang karena tidak ada pilihan lain. Agen leader akan berbuat curang dan akan menyandera Fuko, dan jika tidak maka dia akan menebas leher Fuko. Tanpa pikir panjang, Undead akan memotong lehernya sendiri. Dengan mata yang berkaca-kaca, Fuko berkata agar Undead tak usah memperdulikannya. Namun Undead tak mendengarkan perkataan Fuko barusan. Undead pun melempar kepalanya ke agen leader. Fuko yang mengetahui cara menimbulkan kesialan dalam skala besar membuat dia akan melakukan hal itu. Dan sesaat kemudian, dengan wajah senang Fuko pun berkata jika dia akhirnya bisa menyentuh seseorang tanpa mengkhawatirkan apapun. Mendengar kesialan akan terjadi membuat Undead paham apa yang direncanakan oleh Fuko dan memintanya untuk lari sejauh mungkin. Pertarungan Undead dan agen leader pun terjadi, dan sesaat kemudian, meski tertimpa meteor, Undead masih bisa hidup yang membuat Fuko merasa senang. Setelah itu, terlihat Fuko baru memperkenalkan namanya. Mengetahui jika Undead tak mengingat namanya, Fuko pun akan memanggilnya dengan nama Andi. Mendengar jika Undead menerima nama itu, jelas saja membuat Fuko merasa senang. Mengetahui jika ciuman saja dapat menghasilkan meteor, membuat Andi dengan goblonya mengajak Fuko untuk nganskui. Nah, itu dia alur cerita episode pertama dari anime Undead Unluck. Anul Story akan menceritakan episode kedua minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.